Iyalah, belum apa-apa sudah macet. Oke, langsung saja selamat siang teman-teman. Kembali lagi di Max Motovlog. Jadi riding kali ini santai. Saya mau ke kampus tapi dengan jalur yang berbeda, karena saya tahu kalau di jalur utama ini pasti macetnya kayak apa. Sambil menunggu saya sampai di tempat tujuan, saya mau bahas dulu tentang motor-motor yang ini, motor yang di facelift 2018. Ini sepertinya jadi tahun facelift nih. Ada yang tahu sudah berapa motor yang di facelift di tahun ini? Kalau ada yang tahu silahkan komen di bawah. CB 150R kan sudah facelift. R25 juga kemarin baru-baru, meskipun faceliftnya cuma minor, setengah facelift sih sebenarnya itu. Lewat tol tidak ya? Jangan deh. Nah, CBR 150R juga tidak mau kalah, bro. Ternyata Honda juga melakukan facelift di CBR 150. Ya, meskipun faceliftnya tidak terlalu banyak dari segi tampilan. Di di faceliftnya kali ini CBR 150 tidak terlalu tidak terlalu banyak perubahannya dari segi desain. Yang paling mencolok adalah jenongnya di depan. Nah, pensilnya sudah diganti jadi lebih panjang dan jenong. Sekali lagi mungkin Honda terinspirasi dari kebiasaan anak motor yang memang sih kebanyakan mengganti windshield-nya jadi yang lebih jenong, karena kan kita tahu CBR yang lama windshield-nya itu hampir flat terus agak kecil. Terus kalau kalian lihat lubang yang di atas lampunya juga sudah hilang, tidak seperti yang lama. Ini kan ada 2 biji ini. Terus kalau kita turun lagi ke kaki-kaki masih sama seperti yang lama, ukuran ban masih sama, cuma sekarang sudah ganti model velg. Kalau yang lama kan dia pakai ini velg palang Y tapi bengkok. Nah, sekarang yang baru itu dia lebih lurus. Terus disc brake-nya juga pakai yang wave, jadi lebih sporty dia. Tapi shocknya masih teleskopik, belum upside down. Tapi plusnya adalah teleskopiknya bisa di adjustable pakai obeng minus. Kenapa enggak pakai kunci khusus, misalnya kunci L, kunci pokoknya jangan obeng lah kalau bisa. Takutnya ntar kalau di parkiran ada yang jahil di atur-atur sembarangan kan. Kita naik ke ininya di speedometernya. Yang baru adalah dia sudah pakai speedometer tipe negatif. Jadi backgroundnya yang gelap, tulisannya yang terang. Kalau dari segi mesin, Honda tidak merubah apa-apa dari mesinnya. Torsi, power semua sama dengan yang lama. Cuma Honda memperbanyak perubahan di sektor fitur. Jadi CBR 150R yang baru, yang versi 2019 sekarang sudah pakai ABS depan belakang. Dan satu lagi teknologinya apa begitu saya lupa. Kalau motornya melesat di kecepatan 50, sekitar 50 sampai 60 km per jam. Terus di rem mendadak sampai kecepatan 6, mungkin 6 atau 5 km per jam, saya lupa. Itu hazardnya secara otomatis akan menyala kalau kalian rem mendadak. Itu saya lupa apa nama fiturnya begitu. Mungkin akan saya tampilkan di bawah ini. Itu salah satu fitur premium yang sekarang ada di Honda CBR 150R. Kebanyakan fitur ini ada di mobil-mobil premium sebenarnya, tapi Honda bisa mengaplikasikan di CBR 150R.
Kalau dari segi harga, motor ini ada beberapa tipe, dari tipe yang paling dasar sampai tipe yang paling mewahnya, yang sudah pakai ABS dan segala macamnya. Itu saya tampilkan seperti ini. Tapi ingat, ini OTR Jakarta, you know lah, efek tinggal jauh dari ibu kota, kita selalu telat. Tapi enggak juga kali. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini, karena akan sangat membantu kami, akan sangat membantu saya dalam membuat video-video seperti ini. Dan like videonya kalau kalian suka. Tonton juga video-video saya sebelumnya. Oke, akhir kata Max Motovlog pamit. Tetap hati-hati di jalan dan sampai jumpa. Dadah. Kita salip mobilnya, bau tepung ini mobil.